Perkenalkan, nama saya Maria Okta Puspasari Suatman-Maran, NIM 1803030097, kelas B, semester 7, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pandemi COVID-19 sebabkan kesenjangan keuangan. Pandemi COVID-19 telah menjadi masalah kesehatan global karena telah menyebar luas ke banyak negara. Akibatnya terjadi kesenjangan keuangan secara nasional. Hal tersebut dibahas dalam pertemuan Menteri Keuangan dan Menteri Kesehatan negara anggota G20 pada Kamis tanggal 17 bulan 9. Pertemuan membahas isu terkait kesenjangan dalam kesiapsiagaan dan respon kesehatan global serta pendekatan potensial untuk memperkuat upaya bersama dalam mengatasi kesenjangan. Pandemi COVID-19 menyadarkan dunia bahwa dunia belum siap menghadapi wabah pandemi yang berdampak pada sistem kesehatan nasional, sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Pandemi COVID-19 telah meningkatkan pengeluaran dana nasional yang tidak terduga dan menyebabkan kesenjangan keuangan. Dalam pernyataan bersama antara Menteri Kesehatan Arab Saudi dan Menteri Keuangan Arab Saudi dijelaskan bahwa kesenjangan keuangan tidak diragukan lagi telah menjadi awal yang menantang di tahun 2020. Era baru ini telah membawa tantangan global yakni pandemi COVID-19. Sebagai forum kerjasama internasional, G20 harus terus memainkan peran kunci dalam menghadapi krisis saat ini dan menghadapi kesenjangan dalam kesiapsiagaan dan respons pandemi global termasuk dengan meningkatkan ketahanan terhadap guncangan di masa depan. Menteri Kesehatan RI yang diwakili oleh Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dr. Ahmad Yuryanto mengatakan terkait persoalan kesenjangan keuangan ini diperlukan penekanan pada pentingnya kolaborasi multilateral dan multisektor dalam penanganan pandemi. Tak hanya itu, ia juga mendukung peran sentral WHO dalam mengkoordinasikan upaya global penanganan pandemi termasuk mendorong agar vaksin COVID-19 menjadi global public goods dan dukungan pada mekanisme COVAX dan ICT Accelerator untuk memastikan akses dan ketersediaan vaksin yang setara untuk semua negara. Perlunya penguatan sistem kesehatan yang didukung dengan pembiayaan cukup untuk kesiapan dalam menghadapi pandemi berikutnya. Kesenjangan ekonomi Indonesia selama masa pandemi telah meningkat pada Maret 2021. Badan Pusat Statistik mencatat bahwa indeks Gini Indonesia sebesar 0,384. Angka ini meningkat dibandingkan dengan Maret 2020 yang tersebar 0,381. Secara wilayah, kesenjangan ekonomi di perkotaan masih lebih tinggi dibandingkan perdesaan, yaitu 0,4001 berbanding dengan 0,315. Ini adalah salah satu potret bagaimana buruknya efek pandemi terhadap kondisi ekonomi masyarakat. Selain tingkat pengangguran dan kemiskinan yang meningkat menjadi 6,26% di Februari 2021 dan 10,014% Maret 2021 dibandingkan tahun sebelumnya pada bulan yang sama. Kondisi yang seperti ini seakan menjadi tamparan keras terhadap upaya digitalisasi kegiatan ekonomi yang dipercaya sebagai panacea obat mujarab bagi ekonomi masyarakat selama pandemi. Tentu saja saya juga mempercayai bahwa digitalisasi kegiatan ekonomi memang terjadi secara lebih intensif dan masif selama masa pandemi, serta membantu perekonomian agar tidak terpuruk terlalu jauh. Namun demikian, persoalannya bukan ada di situ. Jauh lebih dalam persoalannya terletak pada kesenjangan digital. Menurut Rekneda, terdapat dua bentuk kesenjangan digital. Pertama, kesenjangan digital tradisional yang terdiri dari kesenjangan akses terhadap internet dan teknologi digital.
kesenjangan kemampuan menggunakan teknologi digital secara optimal, serta kesenjangan terkait outcome, yaitu hasil dari kemampuan tersebut ketika dikonversikan ke dalam berbagai jenis kapital lainnya, misalnya kapital ekonomi seperti pendapatan. Sebagai contoh sederhana, orang yang tidak memiliki akses terhadap internet, smartphone, dan laptop tidak mungkin bisa menjadi YouTuber. Ini yang termasuk kesenjangan akses. Orang yang memiliki akses terhadap internet, smartphone, dan laptop belum tentu mampu menjadi YouTuber jika dia tidak memiliki kemampuan membuat connect video. Kesenjangan kemampuan. Orang yang memiliki kemampuan connect video belum tentu bisa viral dan memperoleh pendapatan dari iklan. Tidak hanya pada level individu, kesenjangan digital tradisional seperti ini tentunya juga terjadi di perusahaan dan pemerintah dalam berbagai persoalan atau kasus yang berbeda terkait dengan gelombang digitalisasi di seluruh dunia pada masa pandemi. Kedua, kesenjangan digital baru atau yang lebih dikenal dengan sebutan algoritma divide. Kesenjangan ini terdiri dari kesenjangan dalam hal pengetahuan terhadap cara kerja algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Kesenjangan dalam hal kualitas data atau informasi yang menjadi fondasi bagi bekerjanya algoritma. Dan kesenjangan dalam perlakuan yang tidak setara akibat dari data dan informasi yang bias sebagai fondasi algoritma. Sebagai contoh sederhana pula, terkait dengan kesenjangan dalam hal pengetahuan mengenai algoritma, pada umumnya hanya sedikit orang Indonesia yang menyadari bahwa algoritma mengamati dan mengkalkulasi perilaku mereka dalam dunia online. Entah pola perilaku dalam pencarian di Google, pola perilaku posting atau sharing di Twitter, Facebook, Instagram, WhatsApp, pola perilaku belanja online, dan lain-lain. Efek dari kesenjangan pengetahuan tentang algoritma ini adalah menjadi tidak sadar bahwa informasi yang disajikan kita umumnya cenderung mengafirmasi perilaku kita. Dalam hal ini, algoritma dapat membangun tembok informasi yang menghalangi kita untuk mendapatkan informasi yang mungkin tidak selaras dengan pola perilaku online kita. Ini adalah contoh kesenjangan digital dalam hal penilaian terhadap kualitas data dan informasi yang disajikan ke kita oleh algoritma. Efek berikutnya, jika kita mengambil keputusan berdasarkan tembok informasi, algoritma dengan data informasi yang bias serta cenderung mengafirmasi pandangan kita, maka ancaman kegagalan akibat keputusan ini akan ada. Sebagai contoh, keterpaparan secara terus-menerus terhadap informasi bahwa membuka suatu usaha atau bisnis tertentu itu menguntungkan akan membuat kita percaya bahwa bisnis tersebut memang layak untuk dijalani, walaupun pada kenyataannya tidaklah selalu demikian. Hal ini karena kurangnya keterpaparan terkait informasi dari sisi negatif terkait bisnis tersebut, di mana cara kerja algoritma juga berperan di dalamnya. Kesenjangan algoritma ini pula lah yang mungkin menjadi salah satu penyebab hingga saat ini masih ada kelompok masyarakat yang tidak percaya COVID-19. Sama seperti kesenjangan digital tradisional, kesenjangan digital baru ini juga terjadi pada level perusahaan dan negara dengan pola personal kasus yang tentunya berbeda. Reagan 2022 mengatakan bahwa kelompok sosial yang berbeda pada situasi yang tidak menguntungkan atau berada pada bagian bawah dalam fenomena kesenjangan digital sebagai digital underclass. Lalu siapakah digital underclass di Indonesia? Berdasarkan data survei dari Asosiasi Penyelenggaraan Jasa Internet Indonesia 2018, hal ini kiranya cukup jelas. Mereka yang tidak menggunakan internet akses cenderung besar presentasinya pada tingkat pendidikan rendah, SMP dan ke bawah, berusia relatif tua 45 tahun dan ke atas, buruh tani dan petani penggarap di pedesaan. Di perkotaan secara awam saja kita dapat membayangkan bahwa para pekerja informal tentunya cenderung rentan menjadi digital underclass dibandingkan pekerja formal.
Padahal ini baru dari sisi akses internet saja, belum lagi berbicara kompleksitas kesenjangan digital lainnya. Berkaca pada kondisi yang seperti ini, tentunya persoalan kesenjangan sosial ekonomi di Indonesia menjadi lebih kompleks seiring dengan digitalisasi yang semakin intensif di era pandemi. Jika hal ini tidak dikelola dengan baik, tentunya dapat menjadi bom waktu mengingat belum ada tanda-tanda bahwa pandemi COVID-19 akan segera hilang dalam konteks yang demikian. Salah satu kuncinya terletak pada peningkatan kapital digital. Sekian dari saya, terima kasih.